Shalom Jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kita bisa ada kesempatan lagi untuk membuat Tuhan senang, meninggikan nama Tuhan. Meskipun dalam keadaan online kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mulai ibadah malam kali ini. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas hikmat-Mu, karunia-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Walaupun kondisi saat ini kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kali ini. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah andai kelamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya kan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dari awal dengan iman. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ya Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
hidupku. Dia mengangkatku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau anugerah terindah kami Tuhan. Hanya Engkau harapan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berbagimu. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab tak ada satupun ya Bapa. Sebab hanya Engkau saja yang menjadi satu-satunya harapan buat kami, satu-satunya penebus buat kami, dan satu-satunya alasan buat kami tetap bisa hidup sampai saat ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Masih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus. Biarlah ini bukan hanya menjadi pengakuan yang keluar dari mulut kami Tuhan, ku percaya, tapi memang ini berasal dari hati kami, iman kami, yang kami mau nyatakan kalau harapan kami hanya terdapat pada Engkau. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amatkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur akan kami terus naikkan padamu Tuhan. Kau siapkan hati kami, pikiran kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang berkata, yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Sekalipun hari ini kami hanya bisa berkumpul secara online, kami tahu dan sangat percaya bahwa ini semuanya ada di dalam tangan Tuhan, seizin Tuhan, dan Tuhan sedang merenda sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani kami dengan begitu luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidup mereka dan Kau akan pakai mereka terus dengan lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar kembali tentang apa yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, di mana kita sedang mengupas tentang seperti apa sih hidup dipimpin Roh Kudus itu. Seperti apa sih pimpinan Roh Kudus itu.
supaya tentunya kita tidak salah dan kita mengerti seperti apa bentuk pimpinan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat yang lalu, saudara sudah saya bawa untuk melihat bersama tentang nama-nama lain dari Roh Kudus di dalam Alkitab kita. Kita sudah belajar sekali lagi tentang nama-nama lain Roh Kudus di dalam Alkitab kita. Jadi selain disebut Roh Kudus, dia juga disebut dengan berbagai sebutan lain. Yang mana lewat semua sebutan itu mengajarkan kepada kita setidaknya dua hal. Yang pertama, bahwa Tritunggal itu bukan ajaran duniawi, tetapi merupakan ajaran yang alkitabiah. Lewat memahami nama-nama itu juga, kita telah belajar tentang sifat-sifat dari Roh Kudus. Nah, itulah pada bagian yang pertama yang bisa saya ajarkan kepada saudara tentang nama-nama lain Roh Kudus sehubungan dengan sekilas pengenalan tentang Roh Kudus. Jadi kita sudah melihat sedikit, kita sudah sedikit kenalan dengan pribadi yang namanya Roh Kudus. Kita sudah semakin sedikit mengerti ya tentang Roh Kudus, dan kita lihat dari nama-nama lainnya di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk kita memahami sekali lagi seperti apa pimpinan Roh Kudus itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan ajak kita melihat pada bagian yang kedua, mengupas tentang seperti apa pimpinan Roh Kudus itu. Kalau yang lalu ya, saya masuk dalam poin yang pertama, sekilas tentang Roh Kudus ya, jadi supaya kenalan dulu. Sekarang kita melihat tentang cara Roh Kudus berbicara atau menuntun itu seperti apa. Ya, sekali lagi, cara Roh Kudus berbicara kepada kita atau menuntun kita, memimpin kita itu seperti apa. Kita tentu tidak masuk di dalam pengalaman-pengalaman ya. Karena yang namanya pengalaman manusia itu belum tentu benar. Berlaku untuk si A belum tentu berlaku untuk si B. Kredibilitasnya tidak dapat dipastikan. Karena itu saya akan ajak kita melihat dari Alkitab. Yang pasti adalah firman Allah yang sudah tertulis. Baik, kita akan lihat bersama-sama tentang sekali lagi cara Roh Kudus berbicara atau menuntun kita itu seperti apa. Mari kita akan lihat di dalam Markus 13 ayat yang ke-11. Markus 13 ayat yang ke-11. Siapkan diri saudara, karena seperti biasa ya, kali ini saya terpaksa ajak saudara lagi-lagi baca banyak ayat. Tentu saya tidak akan baca semuanya atau tunjukkan semua ayatnya supaya memotong waktu, tetapi tetap cukup banyak ayat yang akan kita baca hari ini. Untuk menjawab hari ini, kita akan selesaikan, usahakan tentang bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Seperti apa sih pimpinan Roh Kudus itu? Ya. Nah, kita akan lihat sekali lagi cara Roh Kudus berbicara atau memimpin kita. Markus 13 ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Jadi Tuhan berkata kalau kamu nanti diserahkan gitu, karena imanmu, bicarakan aja, katakan apa yang diberikan kepadamu. Karena itu Roh Kudus yang berbicara lewat kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa secara tersirat
Ada dua kemungkinan cara Roh Kudus berbicara lewat ayat ini ya. Ada dua kemungkinan bila hanya melihat ayat ini. Yang pertama, dia mengambil alih kata-kata kita, bahkan mengabaikan logika kita. Langsung dia masukkan perkataannya di logika berpikir kita sehingga kita tidak bisa mikir yang lain, hanya bisa mikir yang itu dan itu yang kita keluarkan lewat kata-kata. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi dikuasai sepenuhnya lalu kita ngomong apa yang dikatakan itu. Kita nggak bisa menguasai sepenuhnya. Muncul begitu saja. Itu yang pertama kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua, dia berbicara. Roh Kudus itu bicara dalam diri kita. Roh Kudus berbicara dalam diri kita dan kemudian kita menyampaikan apa yang dia katakan. Jadi di situ masih ada proses logika. Ya, logika berpikir bisa jadi masih sempat kita berpikir ini mau ngomong apa? Terus ada kata-kata Roh Kudus muncul, lalu mungkin masih bisa berpikir ngomong nggak ya? Nah, gitu kira-kira. Karena itu Yesus katakan, katakanlah apa yang dikaruniakan pada saat itu juga kepadamu. Jadi ada dua kemungkinan, tetapi saya condong pada kemungkinan yang kedua, yaitu Roh Kudus berbicara dalam diri kita, dan kemudian kita meresponi apa yang dikatakannya dalam diri kita, kita katakan kepada orang. Nah, kira-kira begitu cara Roh Kudus berbicara atau menuntun kita, dan ini didukung oleh beberapa ayat dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan. Misalnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 12 ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu gitu ya, apa yang harus kamu katakan. Kalau dia mengajar, jadi ada kata-kata dalam diri kita, dalam hati kita gitu mungkin ya, dalam diri kita ada kata-kata dari Roh Kudus, dia mengajar dan kita yang mengatakannya. Ya, jadi ada tidak membypass logika kita itu kelihatannya. Nah, kemudian juga dalam Kisah Rasul ayat 6 pasal 6 ayat 10. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Jadi Roh Kudus mendorong Stefanus untuk bicara. Kata-kata mendorong berarti bukan mengambil alih begitu ya, tetapi dia mengatakan dalam diri Stefanus dengan kata-kata dan bagaikan kata-kata mungkin terus-menerus bagaikan dorongan yang sangat kuat untuk membuat Stefanus berbicara, mengatakan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Baik, dari sini kita lihat, kita bisa simpulkan sekali lagi. Jadi bagaimana cara Roh Kudus berbicara kepada kita, menuntun kita itu seperti apa? Roh Kudus ya, yang saya temukan dalam Alkitab adalah dia bicara dalam diri kita. Tentu dia bisa bicara, Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Tetapi saya mau spesifik ini ya, saya mau bicara tentang Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus dan Tuhan ya satu, entitas yang satu. Tapi dalam hal ini, saudara mengerti maksud saya ya. Jadi kita sedang akan melihat bagaimana cara Roh Kudus bicara menurut Alkitab. Jadi dia bicara dalam diri kita. Jadi bila merujuk ayat-ayat di sini, tampaknya sekali lagi opsi kedua yang lebih tepat. Nah, dan yang saya temukan dalam Alkitab, Roh Kudus itu bicara dalam diri kita, itu melalui hati nurani, yaitu melalui hati nurani. Jadi tampaknya posisi Roh Kudus dalam diri kita itu adalah pada posisi hati nurani kita. Dari mana ayatnya? Coba kita buka sekarang. Roma 8, 26, 27. Mari kita akan buka bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Saya akan tunjukkan dari Alkitab ya. Saya sangat suka sekali kita kembali ke Alkitab.
Oke, Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. R-nya R besar ya, Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus. Tapi perhatikan ayat 27 kelanjutannya. Ya, kelanjutannya itu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, perhatikan, mengetahui maksud Roh itu. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Jadi kita lihat di sini ada korelasi antara hati nurani kita dan Roh Kudus. Bisa jadi lewat ayat ini kita simpulkan Roh Kudus itu posisinya di hati nurani. Kan begitu ya? Coba baca ulang-ulang ya. Nah, saya ulangi, lanjut ya. Mengetahui maksud Roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus bicara kepada kita itu dalam diri kita, dan orang lain mungkin tidak bisa dengar apa yang dikatakan Roh Kudus pada kita. Hanya kita dan Roh Kudus yang tahu. Seringkali kita yang mendengar Roh Kudus bicara sama kita, dan kita memahami itu Roh Kudus atau bukan. Nah, itu nanti yang kita akan bahas pada poin yang selanjutnya, yaitu pada poin yang C. Jadi saya simpulkan dulu ya. Poin yang B. Tadi A, kita mengenal sedikit tentang Roh Kudus, lalu kita lihat dari nama-nama lainnya dari Alkitab. Dalam Alkitab dari Roh Kudus itu apa aja kita sudah tunjukkan. Dan poin B, kita belajar tentang cara Roh Kudus berbicara atau menuntun itu seperti apa. Baik ya. Jadi saya coba kembali ke Alkitab. Saudara akan temukan banyak ayat dalam Alkitab tentang hal ini. Silakan dicari, ada sangat banyak sekali. Ya. Saya sudah simpulkan. Jadi kesimpulan dari poin B ini, Roh Kudus bisa bicara dalam diri kita melalui hati nurani. Roh Kudus bisa bicara dalam hati nurani kita, dalam diri kita, ya, bisa bicara dalam diri kita melalui hati nurani. Seolah-olah ada orang lain dalam diri kita. Seolah-olah ada orang lain, ada pribadi lain dalam diri kita. Bukan kepribadian ganda, no. Nanti kita akan lihat ya dalam poin C tentang kita akan belajar bagaimana mengetahui bahwa yang berkata-kata itu adalah Roh Kudus. Ya. Lalu poin D tidak kalah pentingnya juga, nanti kita akan lihat ada sesuatu yang penting yang perlu saudara pelajari. Jadi Roh Kudus bisa bicara dalam diri kita melalui hati nurani kita, ya, seperti seolah-olah itu ada orang lain di dalam diri kita. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya. Saya akan lanjut pada poin C. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mengetahui bahwa yang berkata-kata itu adalah Roh Kudus. Apakah ini saya punya kepribadian ganda? Gitu ya. Ada orang lain bicara dalam diri saya, ataukah saya ini suara setan gitu? Atau suara Roh Kudus? Pada waktu saya percaya Yesus sungguh-sungguh, kira-kira kelas SMP kelas 1 saya bertobat dan percaya Yesus sungguh-sungguh. Sebelum itu saya orang Kristen, tapi saya baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan SMP. Saya tidak mengerti tentang hal ini. Sehingga saya sempat bingung dan sempat berpikir dalam pikiran saya, apa saya ini gila? Kok seolah-olah ada orang lain yang berbicara dalam diri saya? Kan aneh. Nah, bagaimana sekarang membedakannya? Karena firman Tuhan juga berkata begini dalam 1 Yohanes 4 ayat pertama. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat pertama. Mengapa kita perlu tahu, kita bisa bedakan ini suara Roh Kudus atau bukan? Mengapa? 1 Yohanes 4, coba kita lihat ya.
ayat yang pertama. Oke. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya. Saya ulangi, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, oke. Jadi jangan mudah percaya. Demikian juga kalau orang yang datang kepada saudara lalu berkata, saya mendengar suara Tuhan seperti ini. Saya sarankan uji lebih dulu. Jangan terlalu mudah percaya. Dan sebaiknya kata-kata Roh Kudus itu saudara simpan untuk diri saudara sendiri, kecuali memang Roh Kudus menyuruh saudara menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada poin bahasan kita sekarang yang C, bagaimana mengetahui bahwa yang berkata-kata itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi kita sudah lihat 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, bahwa kita harus uji roh itu. Bagaimana cara mengujinya? Salah satu sifat Roh Kudus, saudara ingat ya, pada saat 2 minggu lalu kurang lebih, salah satu nama lain Roh Kudus yang menunjukkan tentang sifatnya adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Artinya dia punya sifat untuk menuntun menolong saudara, menuntun saudara, memimpin saudara pada seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dia punya keinginan, dia punya dorongan kuat, sifatnya adalah menuntun saudara pada kebenaran karena dia adalah roh kebenaran. Namun, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Mari kita akan lihat bersama-sama. Apa kata firman Tuhan tentang kebenaran? Wow ya. Kalau kita kembali ke Alkitab, itu enak sekali. Kita akan menemukan jawabannya. Karena memang firman Tuhan itu ajaib luar biasa. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu, kata Yesus. Firman Tuhan adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kebenaran itu apa, Pak? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana saudara tahu itu Roh Kudus atau bukan? Suara yang berbicara, pribadi lain yang ada dalam diri saudara ini, itu Roh Kudus atau bukan? Ini dari Roh Kudus atau dari diri sendiri atau dari setan? Perhatikan. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ini penting. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Firman yang mana, Pak? Firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, karena saya mendengar ada orang yang berkata begini, kan di dalam Alkitab itu tidak semua firman Tuhan ditulis dalam Alkitab ya. Jadi ada firman Tuhan yang diwahyukan pada hari-hari kemudian. Oke, saya tidak mau membahas di sana, tetapi kredibilitasnya diragukan. Kepastian kebenarannya diragukan. Tidak bisa 100%. Kita cari yang 100%, yang pasti-pasti saja. Mana perkataan firman Tuhan yang sudah pasti dari Tuhan? Alkitab. Alkitab saudara ini pasti merupakan perkataan Allah, firman dari Tuhan yang tertulis. Ini paten, ini tidak perlu diragukan, tidak perlu dipertanyakan. Paling-paling yang salah adalah penerjemahnya. Ketika menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia misalnya, ada sedikit kata-kata yang salah, ya itu lumrah. Tapi dengan belajar kita akan semakin
mengetahui nanti, kita bisa semakin paham. Tetapi isinya pasti benar. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi Roh Kudus, untuk kita tahu itu suara Roh Kudus atau bukan, cek. Ini ketika pribadi ini bicara, ini sesuai firman atau tidak? Ini sesuai firman atau tidak? Misalnya saudara yang kasih Tuhan, ya, saudara sedang bermalas-malasan di rumah, tapi jam sudah menunjukkan akan kebaktian. Jam 5 sore misalnya. Jam 4 saudara masih bermalas-malasan. Terus ada suara dalam hatimu, dalam dirimu yang berkata, ayo bangun, siap-siap ke gereja, sebentar lagi ke gereja, jangan telat. Ada kata-kata begitu misalnya ya. Saudara nggak perlu lagi tanya, ini suara diri saya apa Roh Kudus? Itu suara Roh Kudus karena sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau ada suara begini nih berkata, masih nanti saja, gak apa-apa. Tuhan mengerti kamu capek, istirahat dulu, ke gereja masih ada minggu depan, gak apa-apa. Padahal kita bukan capek yang gimana. Nah itu kemungkinan besar, walaupun ada kata-kata Tuhan tahu, itu dari diri kita, bukan dari Tuhan. Ya, makanya kita harus belajar firman Tuhan. Jadi sekali lagi bagaimana cara mengujinya? Sesuai firman atau tidak. Kalau yang dikatakan sesuai firman itu pasti dari Roh Kudus. Ikuti cepat-cepat apa yang disampaikannya. Langsung menurut, yes, saya mau bangun dan saya mau bergerak. Itu dari Roh Kudus. Itu namanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang ada studi kasus nih. Pak, bagaimana misalnya dengan kejadian apabila suara itu mengatakan sesuatu yang tidak mutlak ada dalam Alkitab. Misalnya, ada suara yang berkata pada saya pada waktu saya mendengar penginjil dari Irian datang di gereja saya. Suara itu berkata begini, Pak. Ke Irian, beritakan Injil. Beritakannya Injilnya benar. Ke Iriannya ini kan gak ada di dalam Alkitab, Pak. Iya. Apakah benar Tuhan suruh saya ke Irian misalnya? Ataukah jangan-jangan itu emosi pribadi saya karena saya terbangkitkan emosinya ketika mendengar khotbah yang begitu berapi-api tentang penginjilan di Irian? Atau bagaimana, Pak? Nah, itu akan terjawab pada poin D. Baik ya, jadi saya simpulkan poin C. Jadi Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata-kata ini adalah dari Roh Kudus? Periksa, cek. Apakah kata-katanya itu sesuai dengan firman atau bukan? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir dari bahasan kita mengenai seperti apa pimpinan Roh Kudus itu. Poin A sudah kita pelajari tentang mengenal Roh Kudus. Poin B sudah kita pelajari tentang kita melihat seperti apa Roh Kudus berbicara. Poin C juga sudah kita pelajari seperti apa, bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang berkata-kata adalah Roh Kudus. Poin D sekarang, yang terakhir. Bagaimana bila kata-kata Roh Kudus tidak secara spesifik, tidak ada secara spesifik di dalam Alkitab? Ya, tadi ya, contoh kasusnya. Saudara, untuk hal ini sebetulnya jawabannya adalah begini. Latih dulu diri saudara terbiasa mengenal suara yang berbicara dalam diri saudara. Biasakan diri lebih dulu, sudah bisa benar-benar membedakan ini suara Roh Kudus atau bukan lewat kebenaran firman. Perhatikan sama-sama ya. Lewat saudara cek ini sesuai firman atau tidak. Sampai saudara itu seperti gini ilustrasinya. Saudara pertama kali telepon seseorang, saudara tidak kenal orang itu. Tentu saudara di dalam logika berpikir otak alam bawah sadar saudara, saudara mulai ada ingatan, oh orang ini suaranya seperti ini, berat gitu misalnya gitu ya.
bisa begini, biasa begini. Itu sudah mulai terekam 1 kali, bicara 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Terus kita semakin biasa membedakan, oh ini orang ini orang ini. Kita tahu ya. Lama-lama mungkin dia telepon, kita langsung tahu. Oh ya, halo Pak. Gitu. Apa kabar Pak? Padahal yang sana hanya baru berkata halo. Kita sudah tahu, oh ini Pak A ini. Kenapa? Sudah lebih dulu terbiasa. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya terbiasa sampai saudara seolah-olah itu sudah peka, bisa membedakan langsung, ini suara Roh Kudus, ini bukan. Pertama kali lewat apa belajarnya? Lewat membandingkan suara ini menyuruh saya sesuatu yang sesuai firman atau tidak. Terus sampai satu ketika kita tanpa perlu dikasih tahu orang, ya, kita tanpa perlu tanya ke pendeta, kita bisa mengenal sendiri. Oh ini Roh Kudus yang bicara sama saya nih. Ada pendeta bicara tentang Irian. Oh ini emosi saya, bukan Roh Kudus. Oh ini Roh Kudus ini tuh, Roh Kudus suruh saya bicara pergi nih. Ikuti pimpinannya. Misalnya ya, atau misalnya pelayanan. Wah saya sudah pelayanan musik ini, tapi pendeta saya tawari saya untuk pelayanan multimedia karena nggak ada yang pegang multimedia, misalnya begitu. Ini dari Roh Kudus apa gimana ini Roh Kudus ya? Ya. Nah, itu kan nggak ada di Alkitab, sama-sama pelayanan, bagaimana sama-sama benar. Nah, saudara langsung akan bisa bedakan kalau saudara memiliki kepekaan. Sebelumnya sudah terbiasa tuh dengar suara Roh Kudus. Saudara bisa bedakan lalu saudara ikuti Roh Kudus, saudara ikuti. Satu ketika kejadian ini muncul, saudara langsung tahu. Ketika suara itu bicara mungkin multimedia atau tetap di musik, saudara langsung, oh ini Roh Kudus yang mau. Saudara langsung tahu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi saudara, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan di tahun 2021 ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya sebagaimana orang Israel di tengah padang gurun dipimpin Tuhan dengan tiang awan, tiang api, dan mereka mendapatkan perkecualian, perbedaan dari bangsa-bangsa lain. Mereka mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Saya berdoa dan percaya hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara. Tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lakukan apa yang Roh Kudus sampaikan dalam diri saudara. Dia bicara hingga hari ini. Mulai dari apa? Kita cek sesuai firman atau tidak. Itu yang paling gampang. Gampang dulu. Sampai satu ketika saudara peka betul. Betul peka. Tetapi sekali lagi juga diingat ya, baik-baik ya. Sesuatu yang tidak ada di firman, tidak ada di firman benar enggaknya itu, walaupun saudara yakin, tapi tidak perlu saudara sampaikan ke orang-orang ya. Cukup menjadi keyakinan saudara sendiri. Nanti biar saudara dan Tuhan sendiri yang beracara ya. Kecuali sekali lagi kalau Roh Kudus suruh benar-benar saudara bicara. Nah, kalau saudara nanti biasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, enak saudara. Saudara tidak berjalan sendiri. Seolah-olah kalau saudara terbiasa dengar suaranya, ada seorang di dalam diri saudara yang selalu meng-guide saudara. Itulah cara hidup saya sampai hari ini ya. Dan saya adalah manusia biasa sama seperti saudara. Terkadang ada saatnya saya tanda kutip nakal. Saya hidup menurut pikiran saya sendiri, dan percayalah setiap kali saya bandingkan antara saya hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan hidup menurut jalan hidup saya sendiri. Pertama-tama biasanya enak menurut pilihan saya sendiri. Enak yang menurut pilihan saya sendiri. Tetapi kemudian nangis. Sedih bukan main. Karena itu saya belajar dalam hidup saya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena saya dapati. Walaupun kadang-kadang bisa jadi awal-awalnya ketika ikuti itu nggak enak. Tapi bisa jadi enak juga. Tapi bisa jadi nggak enak. Ngikuti pimpinan Roh Kudus itu bisa jadi nggak enak. Akhir-akhirnya tapi mesti bahagia. Puji Tuhan ya. Saya sendiri pun jadi hamba Tuhan karena Tuhan yang panggil saya. Roh Kudus yang suruh saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hari ini saya boleh bersaksi, ya, saya berbahagia boleh melayani Tuhan ya.
Saya berbahagia Tuhan mengatur jalan hidup saya. Dan percayalah itu yang terbaik. Dan saya selalu melihat hal itu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Betapa indahnya hidup saya ketika saya mengikuti pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Dan saya berharap hal yang sama terjadi dalam hidup saudara. Semoga ini menjawab tentang saudara bisa memahami gitu ya. Maksud saya memahami seperti apa pimpinan Roh Kudus itu dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari hari ini secara online kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara bisa siapkan roti atau biskuit atau crackers atau apapun. It's okay seadanya karena kondisi ya. Dan juga bisa sediakan entah itu sirup atau teh atau anggur sebagai nanti anggur perjamuannya. Saya percaya Tuhan mengerti keadaan kita ya. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan. Si Tuhan. Barangkali ada di antara saudara yang hari ini juga dalam kondisi yang sakit, ya, kondisi yang tidak baik. Kita akan bersama-sama juga doakan dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, tubuh darahnya berkuasa, ya. Dan kalau saudara mengalami kelemahan rohani juga mungkin hari ini imanmu lemah, pengharapanmu lemah, hatimu sedang gundah gulana. Saya percaya juga tubuh dan darah Tuhan mampu memberi kekuatan. Kiranya ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kehidupan Yesus makin menjadi nyata dalam diri kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Mari kita akan datang pada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara. Dengarkan kebenaran firman. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah benar-benar persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan perjamuan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami selalu dan pimpinlah kami. Berbicaralah pada kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan tuntunlah kami pada seluruh kebenaran-Mu. Hidup melakukan kemauan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk tubuh darah-Mu yang telah kami terima. Kami sungguh percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memulihkan tubuh kami rohani dan jasmani. Tuhan akan memberikan kesembuhan rohani dan jasmani pada kami semuanya. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang rohaninya lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, hari ini dalam nama Yesus digerakkan untuk dekat dan cinta kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya, terus Tuhan, kehidupan-Mu ada dalam kehidupan kami, dan Engkau yang nyata lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu, sekali lagi Roh Kudus pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas semua sidang jemaat yang hari ini bersama-sama kami beribadah. Semua teman-teman, kolega, kenalan, anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti kebaktian ini, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.